Muncul berbagai spekulasi penyebab jatuhnya helikopter yang menyebabkan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan meninggal dunia pada Minggu 19 Mei 2024. Mantan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menilai Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden ini. Selain Raisi, kecelakaan itu turut menewaskan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Kemudian Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, Malek Rahmati, dan Mehdi Mousavi selaku kepala tim pengawal Raisi. Zarif menuding Amerika Serikat turut berkontribusi terhadap tragedi tersebut. Pasalnya, Washington sebelumnya memberikan sanksi atas penjualan peralatan penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut menghalangi Iran untuk memelihara fasilitas penerbangan secara baik. Zarif menambahkan, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap bangsa Iran. Diketahui helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah Bell 212. Pesawat berbilah 2 buatan Amerika Serikat ini mampu membawa 15 orang. Helikopter yang berusia sekitar 10 tahun itu sulit dirawat karena sanksi Amerika Serikat sehingga menyulitkan Iran untuk mendapatkan suku cadang atau pesawat baru. Sanksi-sanksi tersebut bahkan berlanjut dan diperluas, khususnya menargetkan dugaan program nuklir Iran. Prosesi pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter dimulai pada Selasa 21 Mei 2024 waktu setempat. Rangkaian prosesi akan digelar selama beberapa hari di beberapa kota di Iran, hingga akhirnya Raisi dimakamkan di Mashhad, kampung halamannya, pada Kamis 23 Mei nanti. Kematian Raisi bersama para pejabat tinggi Iran lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri atau Menlu Hossein Amir Abdollahian, telah membuat Teheran menghadapi masa depan yang tidak pasti, seiring meningkatnya ketegangan regional dan ketidakpuasan di dalam negeri. Pemerintah Iran telah mengatur prosesi selama beberapa hari selama masa berkabung diberlakukan secara nasional selama 5 hari yang berpuncak pada pemakaman Raisi. Raisi diketahui meninggal dunia pada usia 63 tahun dan pernah dipandang sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Wakil Presiden untuk urusan eksekutif Iran, Mohsen Mansouri, yang ditunjuk menjadi Kepala Komite Perencanaan Pemakaman dan Doa Pemakaman mengatakan sebuah prosesi digelar di kota Tabriz yang menjadi lokasi jatuhnya helikopter. Pada hari yang sama, jenazah para korban termasuk mendiang Raisi akan dipindahkan ke kota suci Syahkom yang menjadi tempat banyak ulama anggota elit teokrasi Iran dilatih. Jenazah para korban selanjutnya dibawa ke ibu kota Teheran. Seremoni besar-besaran akan digelar di Masjid Agung Mosalla di Teheran pada Rabu 22 Mei. Mansouri mengumumkan hari libur nasional dan penutupan kantor di seluruh Iran sepanjang hari itu agar prosesi pemakaman bisa berlangsung. Setelah itu jenazah Raisi akan dipindahkan ke tempat suci Mausoleum Imam Reza yang bersejarah di Mashhad. Seremoni pemakaman dan penguburan Raisi akan digelar pada Kamis 23 Mei mendatang di kota tersebut. Dilansir dari Mehr News, Khamenei akan memimpin sholat jenazah untuk mendiang Raisi sebelum dimakamkan. Tengah viral di media sosial video bos skincare Makassar, Feni France, melabrak suaminya yang diduga selingkuh dengan asisten rumah tangganya atau ART. Hal itu diungkapkan Feni melalui unggahannya di akun Instagram @FeniFranceFF pada Sabtu 18 Mei 2024. Dalam postingannya, Feni menyebut perselingkuhan suaminya yang bernama Atok Sila dengan ART yang disapa Mamli itu terkuak gara-gara uang 700 juta rupiah. Diketahui Mamli kepergok mencuri uang bosnya. Feni juga menyebut bahwa suaminya pernah selingkuh 12 tahun lalu, namun ia memaafkan. Ia mengaku bukan hanya kehilangan uang yang membuatnya sakit hati, namun karena rumah tangga yang telah 23 tahun berjalan gagal dipertahankan. Ia mengaku sakit hati dengan Mamli. Ia bahkan tidak berpikir ART-nya tega melakukan hal itu.
Feni Franz pun menyalahkan dirinya atas peristiwa itu, sebab ia pernah mendapat cerita buruk tentang ART-nya namun tetap mempekerjakannya. Ia juga mengaku telah berkali-kali menegur Mamli untuk tidak berpakaian terlalu terbuka. Dalam unggahan video, Feni menanyakan kepada Mamli sudah berapa kali perempuan itu berhubungan dengan majikannya. Mamli pun hanya menjawab dengan anggukan. Feni menyampaikan tujuannya mengunggah video tengah melabrak ART dan suaminya itu agar tidak ada fitnah tentang perpisahan di rumah tangganya. Ia pun meminta doa dan dukungan agar bisa kuat melangkah ke depan bersama anak perempuannya. Diketahui Feni Franz adalah seorang pengusaha asal Makassar yang cukup terkenal. Ia memiliki usaha di bidang fashion dan skincare. Perjuangannya menjadi pengusaha sukses seperti saat ini tidak terjadi secara instan. Mulanya Feni berjualan pakaian sambil membantu suaminya yang waktu itu masih menjadi sopir angkot. Ternyata kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Feni juga dikenal di Makassar karena sering membagikan sembako pada orang yang membutuhkan. Sejumlah 6,78 juta butir obat-obatan terlarang jenis ekstasi dan karnopen diproduksi pabrik narkoba yang berlokasi di kawasan rumah elit kawasan Kertajaya Indah Timur, Sukolilo, Surabaya. Barang bukti tersebut diperoleh dari penangkapan terhadap tersangka MY. Ternyata ia telah mengoperasikan pabrik tersebut selama kurun waktu 6 bulan. Tersangka MY ditangkap setelah tersangka lain berinisial ADH berhasil diamankan terlebih dahulu oleh anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Jatim. Direktur Ditres Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Robert Da Costa mengatakan tersangka tidak mengoperasikan pabrik rumahan tersebut seorang diri. Sudah ada lebih dari 5 karyawan pabrik yang kini tengah dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk mekanisme tindak lanjut atas penanganan kasus tersebut. Pasokan pil obat-obatan terlarang itu diedarkan di kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pembelinya merupakan pekerja atau orang-orang berusia dewasa. Bahkan berdasarkan catatan pemeriksaan terhadap tersangka, kebanyakan pembelinya adalah dari kalangan nelayan. Saat disinggung kemampuan para tersangka untuk meracik dan memproduksi obat-obatan terlarang tersebut, Robert mengaku masih akan mendalaminya. Ia menduga para tersangka bisa memperoleh akses informasi secara terbuka untuk meracik barang haram tersebut dari internet. Namun, Robert juga tidak menampik bahwa para tersangka memperoleh kemampuan tersebut dari komunikasi dengan jejaring sesama narapidana lain selama menjalani masa pembinaan di lapas. Apalagi para tersangka merupakan residivis atau sebelumnya pernah dipenjara karena kasus hukum serupa. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan tersangka MY pernah dipenjara 5 tahun dan baru bebas tahun 2023 lalu. Sedangkan tersangka ADH merupakan residivis yang pernah dipenjara 5 tahun dan baru bebas pada 2022. Petugas telah menetapkan 2 orang DPO, yakni pelaku KSM dan WD yang kini tengah diburu oleh anggota Ditres Narkoba Polda Jatim. Mengenai jumlah nilai seluruh barang bukti yang diamankan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Jatim, diperkirakan sekitar 23 miliar rupiah. Sementara itu, penggerebekan rumah elit di kawasan Kertajaya yang menjadi pabrik narkoba ini pun membuat warga setempat kaget. Mereka tidak menyangka pemukiman yang sepi dan nyaman dengan tingkat keamanan ekstra seperti satpam pintu gerbang malah disalahgunakan. Dalam Tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan Ketua RT 1 JM Sitorus dan warga atau tetangga samping rumah TODT. Nggak ada kegiatan, memang kelihatannya begitu. Berarti nggak lapor 2 orang warga? Lapor. Status mereka ini pengontrak ya? Pengontrak. Sudah berapa tahun Pak ngontrak di sini Pak? Ini masih baru katanya. Memang ini juga saya tahu dari tetangga sini. Katanya baru bulan 10 Pak ya? Bulan 10. Bulan 10. Itu sempat izin nggak Pak datang ke tempat jenengan untuk amit sewu untuk? Tidak ada sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi kita juga kalau waktu pagi-pagi lihat sini, sepertinya memang nggak ada kegiatan apa-apa gitu.
Artinya mulai dari awal mereka di tempat ini sini jadi sepi-sepi aja, Pak. Tidak ada Sepi. kegiatan yang sekiranya Yang tetangga ini aja nggak mengerti apa kegiatan di dalam. Malah bapak ini pernah merasa tersinggung suara dari rumah ini. Ya, Kalau ada malam-malam gitu Pak ya. Oh malam Pak ya? Ya. malam. Jadi mungkin kegiatan produksinya itu malam. Jam berapa sampai jam berapa kata warga? Jam-jam berapa itu Pak kalau Nggak sekali ada bunyi cuci, kayak dia bilang dia cuci gelas, cuci baju. Jamnya jam berapa Pak? 10 ke atas? Iya. Sangat malam sekali itu. Satu kali itu toh. Oh, sampai jam berapa itu Pak? Nah, sebentar. Oh. Saya bilang, besok tapi pagi saya ketemu. suaranya rupanya agak berisik gitu, jadi sampai terganggu sebelahnya. Tapi Bapak satu ini kan kali rumahnya aja. sebelah ini. Oh. Tapi dia habis itu saya tanya ini kerja apa? Oh enggak, saya disuruh jaga gitu aja. Oh, suruh. Jadi saya hampir setiap pagi kan jalan sini pagi. Nggak ada kegiatan kelihatan apa, nggak. Orang juga tutup kelihatannya malah. Pak itu rumahnya siapa tuh Pak Asin? Setahun jenengan secara data administrasi DRT itu. Iya itu juga kurang tahu. Pak siapa gitu nggak tahu ya. Tapi rumah kontrakan ini Pak ya. Memang difungsikan untuk kontrak ya. Sudah dihuni sejak kapan ya? Sudah dihuni sejak kapan? Bulan 10. Tahun yang ini. Iya. Ya mulai bulan 10 kemarin itu. Tempat ini bulan 10. Iya yang bikin usaha narkoba ini ya bulan 10 itu. Pak itu sempat ada ini nggak Pak mobil truk datang sewaktu-waktu untuk ngambil barang kayak begini loh, packing itu. Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Dapat laporan dari Tetangga satpam sini nggak ada? pun nggak ada yang tahu. Kan kemarin juga kita tanya-tanya juga tetangga sini. Katanya nggak pernah lihat di situ kan tuh paling ada seperti 2 orang di situ, tapi itu pun jarang kelihatan. Gitu. Jadi sepengetahuan Bapak kesibukannya apa? Aktivitas yang diketahui Pak RT Sama sekali enggak. Saya nggak tahu, nggak ada izin. Awal pertama mereka tinggal di sini ada laporan nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Kalau tersangka ini selama transportasinya selama ini apa, Pak? Motor atau ada mobil sedan atau Kalau datang ke sini, kalau setiap ini Nah, itu katanya mana Bapak itu tadi? pakai mobil, mobil Serena katanya, Jarang. tetangga sebelah loh. Ya? Mobil Serena. Jarang. ini. jarang. Mereka sebenarnya katanya tetangga jarang ke sini kok. Oh gitu. Jarang. Ya istilahnya nama usaha gelap seperti ini kan bagaimana supaya tetangga nggak tahu. Dan apa pelaku kan. ini juga nggak tidur sini katanya tetangga-tetangga. Hanya Dia tempat- masuk keluar lagi. kayak transit gitu aja Pak? Iya Tempat- betul betul. Oh iya. Pak ini harapan dari jenengan seperti apa Pak ini? Nah, dan mekanisme nanti untuk lebih men-screening penghuni baru dari pihak jenengan seperti apa? Nah, memang Pas semestinya penghuni baru itu harus lapor ke RT. Tapi kan kita kan selalu siap untuk mendatangi rumah kosong terus kapan. Nah, ini seperti juga sampai bulan 10 sampai sekarang itu hampir 9 bulan kan. Kita nggak tahu. Jadi harapannya memang nanti akan dibuat penghuni baru atau warga mungkin yang melaporkan ada penghuni baru bisa langsung lapor ke RT ya? Iya. Dan begitu harapan kita memang. Dan juga kalau ada mau melakukan kegiatan ya harus lapor juga kegiatannya apa. Oh gitu Pak ya? Iya. Lapor kegiatan juga? Iya. Karena ini kan awalnya Apa? nggak tahu kan cuma katanya kata tetangga yang sebelah cuma ngontrak ternyata ada usaha di dalam gitu. Jadi ya memang jadi rumah ini katanya tetangga juga yang penghuni lama sudah menjual ke yang pembeli baru. Pembeli baru mengontrakkan ke sini ya. Si pembeli baru ini nggak lapor siapa-siapa ya? Enggak. Jadi pembeli Biasanya baru langsung pun ke kita nggak notaris tahu lah, yang atau beli apa gitu. Nggak tahu. yang beli rumah ini pun kita nggak tahu. Kalau yang lama kita masih sempat tahu. Yang pemilik yang pertama, pemilik pertama. Ini kan sudah pemilik kedua terus dikontrakkan ke pelaku ini. Pindah kepemilikan itu tahun berapa Pak? Bapak Perkiraan tahu. sebelum COVID atau Kira-kira saat sebelum Covid. jauh sebelum COVID ya? Ya, Atau menjelang COVID? hitungannya masih baru lah beberapa tahun. Oh, berarti perkiraan 2016, 17, Ya, 18-an ya, karena COVID 2019 ya. Sepengetahuan Bapak juga kegiatan atau aktivitas yang dirasa itu janggal atau mencurigakan apa? Karena kita nggak melihat ada aktivitas itu, jadi nggak ada yang Nggak ada yang janggal. Hanya rumah kosong aja setahu Iya. jenengan. Iya. Dan kadang-kadang ada Bapak ini tutup. rumah kosong. nggak tahu harus rumah Iya. kosong. Karena habis dijual itu, Mas. Iya. Pak itu memang yang punya rumah atau dikontrakan itu bagaimana? Kontrak itu setahu saya kontrak. Berarti yang ditangkap itu ngontrak itu statusnya. Ditangkap yang di rumah itu atau orang lain? Soalnya kita nggak dengar. Setahun jenengan sudah ada di situ berapa tahun, Pak? Nah, mana? Yang yang ngontrak itu loh. Baru ini nggak lama. Baru berapa bulan? Waduh, kalau bulannya nggak jelas, cuma
penghuni baru gitu ya. Iya. Soalnya sering dikontrak, Bang. Ini kontrak ketiga kalinya orang. Itu baru tahun 2024 Pak ya? Bukan dari tahun lalu atau? Saya 2023. Oh. Akhir 2023. Pertengahan atau akhir tahun? Nggak ada. Tahun kurang ya. Sering ada orang berlalu lalang nggak keluar Mas? Nggak jelas. Kalau itu saya nggak tahu. Pak di dalam kan banyak bahan. Iya, saya juga nggak tahu. Waktu ngedrop barangnya Nggak tahu. selama ini pengetahuan Bapak tempat ini bagaimana? Biasa dikontrak-kontrak gitu. Setiap tahun dikontrak. Penghuninya berganti-ganti ya pengontraknya ya. Kalau yang terakhir ini bagaimana Pak? Yang Nggak tahu. Ini kan baru. Jumlah orangnya berapa? Setahun jenengan selama setahun ini. Dua aja. Kok. Iya. Cowok semua ya? Iya. Kalau aktivitas sehari-hari Bapak tahu Pak ini? Nggak tahu. Keluar masuk mobil mungkin Pak untuk? Oh, enggak, saya enggak siapa tahu. Karena saya juga jarang. Paling malam kok. Apakah penghuninya juga sering bersosialisasi ke warga sekitar? Nggak pernah ya? Pak, ini jadi tempat ini ya Pak ya, sering dikontrakkan ya. Iya. Jadi penghuninya berganti-ganti ya. Artinya dengan warga juga jarang sekali. Pas tahun jenengan itu rumahnya Pak siapa tuh yang asli? Nggak tahu. Tapi sebelumnya itu memang kosong, kemudian disewa 2 orang itu atau berapa? Disewa gitu. Tiap kali. Berganti-ganti gitu. Berarti orang kesekian itu ya, 2 orang itu ya. Pak, setahun jenengan kendaraannya apa saja Pak yang keluar masuk Pak? Udah jelas saya nggak mobilnya. Mobil sedan atau ada box-box gitu? Nggak jelas. Waktu keluar masuknya nggak jelas. Cuma orangnya keluar jalan. Biasanya jalan kaki. Pak, setahun jenengan saat digerebek hari apa ini Pak? 3 hari lalu ya, 3-4 hari lalu ya. Itu tahu Pak kalau ada urusan soal Nggak tahu ya. pil-pilanan? Atau ada polisi lain. Oh, gitu. Baru tahunnya kali ini ya. Kali ini. Ya udah. Dengan Pak, Pak siapa? Pak T. Pak, usianya berapa tahun Pak? Saya 65. 65. Jenengan sudah berapa lama tinggal di sini? Udah lama. Sudah cukup lama tinggal di sini ya. Pak, terakhir Pak, ini kan tanggapan jenengan terkait ini kan tempat jenengan aman, kemudian yang delala kok 3 hari ini digerebek itu seperti apa ini? Ya kaget aja. Harapannya pada pihak kepolisian? Ya lebih ya tapi sudah tindakan cepat sekali. Dan ini harapannya pada pihak RT RW mungkin lebih selektif Ya, atau lebih seperti apa? Ya, Pak. Jadi Masuk, warga Pak. merasa kecolongan ya Pak dengan adanya kejadian ini. Meski bersekolah jauh dari pusat kota Banyuwangi, pelajar SDN 1 Pesanggaran Banyuwangi ini mengukir momen hebat. Felicia Dahayu, siswi kelas 5 di SD tersebut, mendapatkan kesempatan langka bertemu dengan pesohor teknologi, yakni CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc., Elon Musk, di Sela World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Felicia merupakan siswi dari pelatihan dengan metode Smart Gasing yang difasilitasi oleh Pemkab Banyuwangi. Metode pembelajaran matematika ini dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan Indonesia dan pembimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI. Sejak setahun lalu, Pemkab Banyuwangi menargetkan untuk mencetak ribuan jagoan matematika melalui program tersebut. Metode ini memadukan pengajaran matematika dengan pengembangan kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan musikal, logika matematika, hingga kinestetik. Pertemuan Felicia dengan Elon Musk ini cukup menyita perhatian. Felicia hadir bersama pelajar dari Papua, yakni Jose Niroto. Dalam pertemuan tersebut, Elon Musk sempat memberikan tes kepada 2 bocah itu. Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani menjelaskan bahwa Felicia dan Jose mendapat tantangan dari Elon. Mereka diminta untuk mengerjakan soal integral, yakni menghitung turunan volume bola. Dan jawaban dari kedua anak ini membuat Elon kagum. Ibu mengatakan bahwa Felicia dan Jose saat ini mendapat training khusus dari tim Profesor Yohanes Surya untuk menghadapi Olimpiade Matematika se-Asia, yaitu Asia Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School yang diikuti oleh pelajar terbaik se-Asia dan akan digelar tahun ini. Felicia terpilih oleh tim Profesor Surya karena berhasil meraih juara di Olimpiade Matematika di Bitung, Sulawesi pada November 2023 lalu. Selama 1 tahun terakhir, Banyuwangi telah bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya
dalam memberikan pelatihan berhitung cepat kepada para guru dan pelajar Banyuwangi menggunakan metode gasing. Metode ini telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kemampuan matematika anak dengan memanfaatkan lagu, latihan logika otak kiri kanan, hingga motorik dalam penerapannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.